yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca atau pendengar, atau biasa digunakan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, saat kita membicarakan seseorang atau suatu hal dan seseorang mengerti maksud apa yang kita ceritakan, maka kita sedang menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu harus jelas, benar, tepat, singkat, dan menyampaikan informasi secara baik dan benar. Syarat-syarat kalimat efektif: yang pertama, ejaan dan tanda baca. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu artinya kita mengaktifkan kalimat efektif dengan menggunakan subjek, predikat, objek, serta keterangan. Juga sistematis itu kita tidak memusingkan karena kita membuat kalimatnya sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga yaitu tidak boros dan tidak bertele-tele. Maksud tidak boros itu kita hanya menggunakan kata yang ingin kita gunakan atau menggunakan kata yang penting saja, seperti kata kiasan-kiasan atau seperti kata frasa. Yang terakhir yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu artinya tidak monoton. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, keperelaan. Yang ketiga, ketepatan kata. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, ketegasan. Dan yang keenam, kehematan. Kesepadanan. Kesepadanan itu artinya kejelasan. Contohnya, kepada para peserta diskusi dipersilakan duduk. Kalimat tersebut tidak ada subjeknya karena setelah kata kepada biasanya ditandai dengan keterangan, sehingga kata kepada dihilangkan. Jadi yang benar adalah para peserta diskusi dipersilakan masuk. Yang kedua, keperelaan. Contohnya, sebagai mahasiswa, tugas kita adalah belajar, berkarya, mengorganisasi, dan berprestasi. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata kerja pertama dan kedua menggunakan imbuhan be dan ber, sedangkan kata kerja ketiga menggunakan imbuhan me, sehingga diganti dengan sebagai mahasiswa, tugas kita adalah belajar, berkarya, berorganisasi, dan berprestasi. Yang ketiga, ketepatan kata. Contohnya, gedung sekolahan itu sedang dibuat. Kata dibuat itu tidak cocok. Seharusnya kata dibuat diganti dengan dibangun. Jadi yang benar adalah gedung sekolahan itu sedang dibangun. Keempat, kecermatan. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi itu mendapat hadiah. Kalimat tersebut tidak jelas. Apakah mahasiswa yang mendapatkan hadiah? Apakah perguruan tinggi yang mendapatkan hadiah? Itu berarti kalimat tersebut menggunakan makna ganda, sehingga kalimat tersebut diganti dengan mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu mendapat hadiah. Yang kelima yaitu kehematan. Contohnya, pendapatan nasional merupakan adalah penjumlahan semua pendapatan individual. Kalimat tersebut menggunakan makna yang sama, merupakan dan adalah, sehingga diganti dengan pendapatan nasional merupakan penjumlahan semua pendapatan individu. Dan yang terakhir adalah ketegasan. Contohnya, yang membawa HP harap dimatikan. Ini menggunakan kalimat yang tidak jelas siapa yang disuruh dan siapa yang diperintahkan, sehingga kalimat tersebut diganti dengan hadirin yang membawa HP dipersilahkan dimatikan.